Ya, 4, satu lagi. Nah, oke. Jadi ada 4. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada 4. Ya, 4, satu lagi. Nah, oke. Jadi ada 4. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada 4. Jadi yang pertama, tadi kan pertanyaan, kita harus menjadi orang yang disukai. Jadi orang yang disukai. Yang kedua, harus connect. Harus connect. Nyambung gitu ya, Coach ya? Chemistry. Kalau diajak ngobrol, kayaknya gue suka deh ngobrol sama lo deh. Ini asik banget. Pernah ngalamin kan? Ketemu sama orang kayak tulalip, dan nyambung-nyambung. Mager mau ngobrol apa, betul nggak? Betul. Nah, bisa nggak kita connect? Ya, kedua. Ya, jadi pertama disukai, kedua adalah connect. Yang ketiga, bisa nggak kita bisa menyelesaikan masalah mereka? Sales yang jago, ya walaupun dia pengetahuan produknya nggak jago, tapi kalau dia bisa menyelesaikan masalah orang, jualan gampang. Closing gitu ya, Coach. Closing di tangan. Yang keempat adalah bangun trust. Kepercayaan. Nah, bagaimana caranya supaya 4 ini bisa kita lakukan? Ingat ya, tolong dicatat teman-teman ya, dicatat ya. Jadi ada 4 nih. Disukai, connect, sefrekuensi lah ya. Sefrekuensi enggak lah, yang penting nyambung lah. Kalau frekuensi belum tentu. Ya kan, kadang frekuensi maksudnya dia kaya saya enggak, kan nggak bisa. Tapi nyambung. Chemicalnya nyambung, gitu kan ya. Nah, yang ketiga adalah bisa memecahkan masalah orang, dan yang keempat adalah bisa bangun trust, ya. Nah, ini nanti akan ngebuka banyak, khususnya build trust, ngebuka banyak hal gimana supaya orang itu jatuh cinta sama kita dan orang itu bisa beli. Gimana, Coach? Wah, nanti sabar. Ya, kita masuk dulu yang pertama. Ya, siap ya, be likable. Apa yang harus dilakukan? Ya, silakan Mas Adi. Nah, be likable caranya gimana? Nah, ini cara yang pertama, senyum. Oke. Senyumnya kapan? Saya kasih gambaran. Senyum itu dimulainya adalah saat pembukaan pertama. Senyum dulu. Mesti dilatih. Caranya gampang banget. Ada rumusnya. Apa tuh, Coach? Ya, ada rumus namanya 2-2-5. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 5 detik. Kanan, kiri, kanan. Oh, oke. Kanan, kiri, 5 detik. Kita latih. Jadi kalau gitu ya ngobrol ya. Jadi kalau ngomong, halo selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi Pak. Kalau di Zoom, selamat pagi Pak. Betul nggak? Betul. Kamu selalu ingat kan? Kalau saya meeting kayak gitu kan? Halo Bapak, selamat pagi. Ya, salam kenal. Kan gitu ya. Kalau kita meeting sama customer ya, mau online atau apapun kan gitu ya. Tetap ceria gitu. Tetap ceria, halo. Apa kabar semua? Gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan, karena itu impresi di awal pada saat ketemu. Jadi kalau ketemu customer saya salaman, halo Bapak, selamat pagi, apa kabar Bapak? Senang berkenalan dengan Bapak. Gitu ya. Itu mesti terus dijaga senyum. Nah, kemudian kan setelah itu ngobrol. Nah, ketika dia lagi mau bertanya sesuatu ke kita harus pasang senyum lagi. Ya, gimana Bapak? Ya, oh gitu. Baru kita jawab. Senyumnya hilangin lagi. Akhiri senyum lagi. Pembuka dan penutup gitu ya. Pembuka dan penutup. Khususnya kalau dia pertanyaannya ada nyerang. Gimana tuh, Coach? Misalkan, kamu gimana tuh produkmu jelek banget sih gitu. Oh gitu ya, sambil jaga senyum. Oh gitu ya, oke. Terus apa lagi? Saya kumpulin dulu dosa-dosanya, dosa-dosa perusahaan, baru saya jawab. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya, baru saya jawab. Nah, ketika jawabnya nggak boleh senyum. Biar serius gitu ya. Jadi keterimanya, kenapa kita terimanya senyum? Supaya otak kita, supaya nggak stres duluan. Karena kalau diberondongin dengan tembakan-tembakan, malah panik. Ya Pak, gimana Pak? Ya, saya dengerin. Terus senyum pertama dan tutup. Dengerin. Sudah semua, selesai, laporan, dan kemudian minta maaf. Minta maaf hanya boleh 1 kali, nggak boleh lebih dari 1 kali. 1 kali aja, Coach? 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali, apa yang terjadi? Mereka akan neken kita. Makanya rumusnya adalah kumpulkan dosa-dosanya dulu semua. Ada lagi? Oke. Saya mohon maaf, Pak, atas ketidaknyamanan tersebut. Saya atas nama Corpora Consulting mengucapkan mohon maaf dalam hal ini, dan kami akan perbaikinya. Nah, nanti ke depannya semoga kita bisa bekerja sama dengan lebih baik, dan kami langsung memberikan sesuatu. Gimana, Pak? Oh iya, kalau orangnya udah oke, berarti udah boleh bisa masuk. Jadi makanya kenapa be smile itu yang paling penting. Oke, yang kedua, ya adalah be nice. Be nice itu menjadi orang yang mau membantu. Kalau contoh,
Ketika dia butuh pulpen, dia yang sibuk cari Iya. pulpen, betul kan? Kitanya yang Membantu, bisa nawarin. ya gimana, Pak, tunggu sebentar ya Pak, ambil minum, taruh minum, itu be nice. Oke. Ya, kayak ambil contoh deh, ya mungkin Bu Ana masih ingat waktu ketika minggu lalu kita di rumah sakit, ada satu orang sales yang sibuk-sibuk ngumpulin ngambilin teh dan kopi. Nah, itu kayak gitu tuh. Karena dia bisa berusaha be nice kepada orangnya dan sebagainya. Yang cuman saya nggak suka, bisa saya ambil minuman kayak gini. Selfie. Oh, laporan jangan-jangan itu Coach. Iya, cuman maksud saya itu kalau saya kelihatannya lo nggak serius sama gua. Makanya kalau di teman-teman perhatikan ya, saya Antoni Syarif meeting sama customer apapun nggak ada satupun foto loh. Kenapa? Kenapa tuh Coach? Ya. Nah, kalaupun saya mau foto itu adalah karena datang ke lokasi lagi gabut, karena nunggu orangnya. Benar-benar. Ya, atau pulang. Kenapa? Kalau saya kecuali memang saya mau foto gitu. Kan lucu nih lagi meeting ya, lagi meetingnya ada bos saya di sini. Kemudian saya gini, selfie. Nggak sopan. Itu namanya nggak be nice, makanya akibatnya jadi nggak bagus. Nah, jadi gitu ya. Yang kedua itu adalah be nice, ya. Nah, yang ketiga adalah selain be nice, ya tadi ya, pokoknya niatnya ngebantu, kita bantu mereka dan sebagainya. Juga jangan sampai kayak kelihatannya kayak orang kurang ajar kan tadi ya. Malah foto, malah selfie. Saya ngeliatinnya, aduh, ini taraf jualannya masih level rendah ini kayaknya gitu, nggak menghargai orang lain gitu loh, kan gitu ya. Nggak bikin segan juga gitu ya. Yang ketiga adalah memuji. Kalau memuji ada rumusnya. Nah, saya kasih rumus. Nah, ini buat yang pernah ikut pelatihan saya biasanya udah tahu. Karena saya kasih tahu rumusnya. Rumus matematika kan ya? Oh, bukan. Yang matematik udah kan kemarin ya, Pak Saleh. Nah, rumusnya adalah QAS. Layar saya Mas Adi matikan dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Layar saya dimatikan dulu Mas Adi. Nah, oke. QAS. QAS, apa ini QAS? Nah, kita jelasin ya. Q adalah question. A adalah answer. Ya, S adalah support. Jadi kayak gini contoh. Saya bertanya kepada Anda, Anda ngejawab, saya berikan pujian. Contohnya, Coach. Contohnya. Bisa kita tanya ya. Ibu sudah berapa lama bekerja di perusahaan ini, Ibu? Udah 5 tahun. Oh, 5 tahun? Iya. Wow, Ibu loyal banget ya orangnya. Itu memuji. Nah, tapi saya kasih pesan. Setiap bertanya, dijawab, pujinya jangan setiap pertanyaan dipuji. Ngumpulin dulu. Paling nggak sekitar 3 sampai, jadi udah ini 3 kali, baru puji 1. Berarti tanya jawab langsung dipuji. Puji. Jadi biar pasin. Nah, itu yang membuat kenapa orang suka ketika berbicara sama orang lain. Nah, itulah cara kami ketika melakukan sesuatu, kenapa akhirnya kita selalu berhasil. Ya, nah karena kita ngeliatin kayak gitu. Nah, balik lagi layar saya Mas Adi, balik lagi. Nah, kita masuk lagi nih lebih dalam nih teman-teman. Jadi biar kita dapat ini ya. Kalau bagi yang mau bertanya, silakan aja di chatting ya. Oke, lanjut ya. Oh, belum Mas Adi, masih belum selesai. Masih panjang nih Mas Adi, yang buru-buru ya kan. Berikutnya, be respectful. Respectful itu artinya kita menghormati mereka. Kalau ketika selfie ini respectful enggak? Enggak sih, Coach. Enggak. Iya. Betul ya? Betul. Respectful menghormati. Jadi kalau berbicara sambil jadi begini Pak, saya izin ya Pak mau sharing pendapat kayak gitu ya. Atau mengatakan boleh tolong saya Pak, atau Pak kira-kira keberatan nggak Pak kalau saya bertanya kepada Bapak? Itu respect kepada orangnya. Masuk akal ya? Nah, berikut adalah, nah ini yang paling penting. Be there. Be there artinya apa? Orangnya di situ. Bukan badannya di situ, tapi jiwanya di situ. Pikirannya juga di situ kita ikut ya. Ini apa? Itu, Coach. Be there-nya di mana? Nggak di sini. Ya. Customer dicuekin. Ya, saya jadi customer juga saya pulang gitu. Kalau saya mah. Benar sih Coach. Kalau saya kan memang, kamu tahu ya, istri saya udah tahu. Kalau saya mah tipe apa adanya ya. Kalau saya nggak suka, saya ngomong saya nggak suka. Karena nggak sopan itu. Lu bayangin loh. Bosnya lagi ngobrol sama dia malah foto-foto. Nggak respectful juga. Nggak respect lah. Itu nggak be there. Lu nggak peduli sama gua. Lu cuma nanya mau dapat duit dari gua. Itu nggak banget. Ya jadi be there dan be present. Ya present tuh bener-bener di sini. Jangan pegang handphone, jangan pegang apapun dan sebagainya. Contoh paling sederhana.
Saya atau Bu Ana, istri saya, meeting atau apapun, bahkan ke customer apapun, handphone kami nggak pernah sentuh. Kami nggak pernah sentuh handphone, bahkan jam aja pun kami nggak lihat. Jadi kalau lihat jam pun Pak Anil lihatnya jamnya di mereka. Pernah loh kejadian loh, kami pernah kejadian. Ini saya sama Bu Ana itu kalau nggak salah kita lagi ngobrol jam 2:30 sore. Ya. Ngobrol. Selesai jam 8:30 malam. Nggak kerasa ya Coach ya? Saya juga nggak itu sampai 8:30. Lagi ngobrol. Tahu udah 8:30 aja. Seumur-umur gue nggak pernah ngobrol sampai 8:30 gitu loh. Lama itu gitu ya Coach ya? Saya sampai, oh my goodness, saya bilang istri saya, kenapa kamu nggak ngobrol? Saya merasa kayak cepet banget ya. Itu karena itu tadi gambarannya. Ya, berikut. Antusias kan artinya kayak gimana nih? Gampang. Jadi ketika ngobrol, halo Ibu, gimana Bu? Ya, semangat. Kita antusias, ngomongnya semangat, itu yang membuat orang disukai. Iya, betul. Ya, jadi karena ketika kita ngobrol, kita happy, kita energik, orang suka kalau mau ngobrol. Selamat pagi Bapak. Kaku gitu ya Coach ya? Ya, tujuan kami ke sini adalah matilah kita kena di sini. Sangat saran, ketika ngomong, pastikan tangan itu harus di atas meja. Jadi tangannya bergerak, jangan tangan ditaruh di pangkuan. Kalau ditaruh pangkuan, ini ngobrol, udah pasti nggak antusias. Mempengaruhi juga ya Coach ya? Mempengaruhi ketika ngomong. Jadi gitu ya. Jadi bagaimanapun bisa nggak confident. Oke? Nah, itu berikut. Nah, yang terakhir adalah invest yourself. Invest in yourself tuh ngapain? Invest tuh macam-macam ya. Kan invest ada 3 macam. Body, mind, spirit. Ya, kalau body kan tubuh ya. Ya, betul. Berarti olahraga. Betul dong? Betul. Menjaga bentuk tubuh. Betul. Ya dong. Saya bukanlah artis, saya bukan peragawan, tapi saya olahraga setiap hari 30-45 menit. Setiap hari Coach? Setiap hari. Mantap. Ya, roda sepeda statis. Sampai keringetan gila-gilaan. Tapi saya nggak merugi karena waktu saya cuma sedikit, dalam waktu 45 menit olahraga sepeda statis, saya pun baca buku. Multi talent berarti ya Coach ya? Dan saya baca buku bukan 1 buku. Berapa tuh Coach? 3 buku sekaligus. Emang bisa Bisa dong. 1 saya baca, selesai, taruh, 2, selesai, 3, selesai, 45 menit udah. Kirain dikumpulin jadi 1 gitu Coach? Enggak, saya baca, karena saya tipe orang yang bosan. Kalau nggak gitu saya nggak bisa ngakalin. Saya kalau suruh pegang buku, 1 buku, suruh 45 menit, kayaknya berat buat saya. Mendingan saya pecah gitu ya, jadi dipecah 3 kali. Makanya kenapa saya cepat banget baca buku. Jadi cepat banget tuh, langsung tok gitu ya. Nah ini buku saya, kan kemarin sempat udah lama nggak baca, dia mulai baca lagi. Sekarang menurut saya tinggal 3 putaran lagi. 3 putaran pasti saya bakal beli buku lagi, udah kehabisan buku. Nah gitu ya, berarti body udah. Mind. Pikiran tadi dong, baca buku dong, belajar dong. Sampai hari ini saya masih belajar loh, bukan enggak loh. Bahkan saya sekolah kan tahu juga ya. Nah, spirit berarti agama dong. Nah, gitu ya, kenapa kalau orang punya pengetahuan luas, dia orang spiritualnya bagus, ketika menghadapi masalah, orang yang diajak ngobrol suka diskusi. Kan yang diajak ngobrol kan nggak semuanya orang dalam kondisi yang mentalnya bagus, kadang-kadang mentalnya down. Kita menjadi teman buat mereka. Kebetulan ada 1 tim trainer saya jago banget loh, yang dia benar-benar belajar terapi, agamanya juga bagus, disukai sama customer gara-gara dia baik gitu. Dia pinter banget. Tapi memang ada orang yang ngomong kurang baik gitu ya. Oh, lu manfaatinnya sengaja ya. Lu pakai kebaikan lu itu untuk jualan. Gitu loh. Nah, jadi artinya dia menjadi orang yang disukai. Bukan kita buat-buat supaya kita dapat omset, bukan begitu. Nah, berarti udah ya, di likeable. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan chatting. Yuk lanjut. Kita masuk yang kedua nih. Apa tuh Coach? Nah, connect. Nyambung gitu ya. Ini lengkap kan, semua materi kita bahas di dalam-dalam ya. Connect. Nah, connect berarti yang pertama adalah sebelum kita ke customer, di prepare. Persiapkan diri gitu ya. Apa yang dipersiapkan? Apa aja tuh Coach? 1, kita ngecek siapa yang kita ketemui. Jabatannya apa? Latar belakangnya kayak gimana? Cari taunya LinkedIn, Instagram. Oke. Kemudian persiapkan diri, persiapkan mengantisipasi kemungkinan pertanyaan dan jawaban. Saya tipe orangnya kayak gitu.
Oke, Coach. Ya, mengantisipasi setiap pertanyaan jawaban. Jadi nggak ada customer yang nanya apapun ke saya dan saya nggak bisa jawab. Nggak mungkin. Semua bisa dijawab gitu ya, Coach ya? Bahkan untuk pelatihan kayak gini aja pun saya udah persiapan. Udah persiapan, Coach? Ini materi saya buat lama loh. Oke, Coach. Ini materi baru, saya buat ini lama loh. Saya bikinnya hampir berapa jam ya? Hampir 3 jam loh saya buat. 3 jam? 3 jam cuma buat materi, karena saya mesti mikir, mempersiapkan, nanti kalau dia nanya apa, saya harus bayangin di kepala seperti apa prosesnya dan sebagainya. Walaupun ini adalah pengalaman yang saya lakukan gitu ya. Berikut. Ya. Berikutnya adalah bikin, harus ingat ya, bukan hanya sekedar persiapan, tapi harus mempersiapkan pertanyaan yang mudah. Tinggal di mana, Ibu? Pertanyaan mudah. Sudah berapa lama di sini? Pertanyaan mudah. Jadi harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Kenapa mesti pertanyaan? Karena pertanyaan memancing mereka akan bercerita. Biar akrab juga gitu. Biar akrab, dia ngobrol dan sebagainya. Ya, ketiga adalah empathy listening. Empathy listening ada hubungan dengan bertanya. Misal kita bertanya, tinggal di mana? Oh iya, saya tinggal di sini. Ya, karena kemarin kebetulan misalkan cerita nggak enak, misalkan dia bilang, iya kemarin anak saya sempat sakit kemarin, ya di rumah sakit gini-gini. Oh iya Bu, sakit apa Bu? Berempati ya. Berempati ya. Wah, saya mohon maaf Ibu, saya mendengarnya saya terharu atau saya merasakan betapa repotnya Ibu ya. Sakit apa kemarin Ibu? Mungkin bisa saya bantu apa? Nah, itu adalah gitu ya, empathy listening. Nah, kebanyakan sales nggak pernah bisa empati. Mikirnya jualan-jualan terus. Gampang deh, saya kemarin di rumah sakit aja deh. Ya, di sebelah saya jelas banget ada agent. Orang itu bapak-bapak itu ke dokter jantung. Emang ditanya, Bapak sakit apa? Udah berapa lama, Pak? Apa kata dokter? Kagak ada jualan. Terus deh buat penyakit jantung bisa di cover. Empatinya di mana? Itu maksudnya. Ya. Berikut adalah eye contact. Eye contact berarti ketika ngobrol, mata tetap harus menatap. Sambil ngobrol, natap mata, bukan selfie. Dendam banget ya kesannya saya ya. Ya tapi memang gitu ya, karena saya sebel banget kalau ada sales yang sebenarnya dapat kesempatan chance yang bagus, tapi dia nggak manfaatin, malah yang kayak gituan ya. Dan biarkan mereka tetap berbicara. Jadi jangan kita yang cerita, oh produk kami, orang saya ingat ya. Saya ke rumah sakit itu pagi-pagi jam 6:30. Ya 6:30 lah, 6:30 saya di rumah sakit. Terus kemudian sampai jam 11:30. Lama juga ya, Bu? Iya, karena ada beberapa pemeriksaan. Ya, periksaan dan sebagainya. Lucunya, saya ketemu orang itu 11:30, masih ngobrol sama bapak itu, masih jualan. Masih ngomong, oh, waduh kalau itu mah baik banget customernya. Itu kalau gue customernya gue tinggal itu. Ya kenapa? Karena ya kelihatan banget ya jualan banget gitu loh caranya. Itu which is menurut saya enggak banget ya.